Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amanda Kairani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang sampel audit untuk pengujian, pengendalian, dan substantif dari transaksi. Yang pertama ada sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Yang kedua ada sampel referensi. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya. Kemudian risiko sampel representatif. Risiko sampling adalah ketika sampel yang diambil auditor ternyata tidak representatif. Artinya, sampel yang diambil auditor tidak mewakili populasinya. Yang kedua yaitu risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini meliputi kemungkinan pemilihan prosedur audit yang tidak semestinya untuk mencapai tujuan audit tertentu. Kemudian ada cara mengurangi risiko sampling. Yang pertama yaitu meningkatkan ukuran sampel. Yang kedua menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Selanjutnya ada penyebab risiko non-sampling. Yang pertama yaitu kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian. Yang kedua, prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Metode sampling audit. Yang pertama ada sampling statistik. Dan yang kedua yaitu ada sampling non-statistik. Sampling statistik adalah teknik sampling menggunakan data yang diambil secara acak dan dapat dievaluasi secara matematis. Dan yang sampling non-statistik adalah metode pengambilan data yang dilakukan auditor dengan berdasarkan pengalaman pribadi auditor itu sendiri. Untuk selanjutnya ada teknik sampling audit. Auditor dapat menggunakan sampling untuk memperoleh informasi tentang beberapa perbedaan karakteristik populasi. Namun demikian, kebanyakan sampel audit mengarah pada tingkat penyimpanan dan jumlah uang. Pada saat sampling statistik digunakan, teknik sampel masing-masing ditunjukkan sebagai yang pertama sampling atribut dan yang kedua sampling variabel. Sampling atribut digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya adalah untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Untuk variabel sampling, teknik ini digunakan dalam pengujian substantif. Dengan kegunaan, variabel sampling adalah untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Kemudian, risiko sampling dan risiko non-sampling audit. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan sampel yang diambil tidak menggambarkan secara benar populasi tersebut. Pengujian pengendalian. Risiko atas pengendalian tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah adalah risiko bahwa penilaian tingkat risiko pengendalian berdasarkan sampel mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada saat efektivitas operasi aktual dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian. Jika diketahui, dianggap tidak cukup mendukung tingkat penilaian yang direncanakan. Kemudian ada pengujian substantif. Risiko kesalahan penerimaan. Risiko kesalahan penerimaan adalah risiko bahwa sampel mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material, padahal saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Kemudian risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini menunjukkan bagian risiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Selanjutnya, langkah-langkah dalam non-sampling non-audit. Yang pertama ada menentukan tujuan audit dan prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif atau tidak efektif. Yang keempat, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya ada menentukan metode pemilihan sampel. Yang pertama, sampling nomor acak. Yang pertama, sampling nomor acak.
atau biasa disebut sampling acak sederhana atau simple random sampling. Auditor harus mempunyai dasar untuk menghubungkan nomor-nomor tertentu dengan setiap item dalam populasi. Selanjutnya ada sampling sistematis. Sampling sistematis terdiri dari pemilihan setiap item ke dalam populasi dari satu sisi atau lebih item awal yang dipilih secara acak. Selanjutnya untuk sampling audit dalam pengujian substantif. Untuk konsep dasar sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Dan yang terakhir ada dua pendekatan sampling statistik yang dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama ada sampling PPS dan yang kedua ada sampling variabel klasik. Baiklah, itulah sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.